off cam, ya, ini perjalanan dari Denpasar ke Kintamani, ya, masih di perjalanan. Oleh karena itu nanti tolong Mas Afif untuk share screen bahan kita pada malam hari ini, ya, yaitu pewarisan sifat kualitatif. Ya, Saya izin share screen ya, Bro. ya, silakan Mas Afif. Silakan, presensi di IPB Mobile sudah dibuka, silakan diisi. Maaf, Bro. Ya, oh iya, iya. Sebentar saya ini dulu ya. Eh, Gimana caranya? Saya menekan apa? Mas Apip, saya jadikan ini aja ya kayaknya. Oh, bisa. Jadikan co-host ya. Ya, Oke. Saya cari-cari untuk mengaktifkan itu nggak bisa. Sudah bisa sekarang? sudah. Oke. Oke. Maaf, apakah terdengar? Ya, silakan di ini full screen. Ya, eh, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan, saya akan diskusikan tentang pewarisan sifat kualitatif, ya, pada berbagai tanaman. Ini ada karakter kualitatif dan ada karakter kuantitatif. Memang tidak banyak ya tanaman yang mempunyai karakter kualitatif. Karakter kualitatif itu dikendalikan oleh satu gen. Satu gen mengendalikan satu sifat. Oleh karena itu, ini pewarisan yang sederhana sebetulnya dan juga sering disebut dengan genetik Mendelian karena eh, apa, Mendel yang pertama kali menginformasikan tentang pewarisan sifat, ya, yang dipublikasikan menggunakan karakter-karakter kualitatif. Ya. Next, Mas. Jadi karena satu sifat dikendalikan oleh satu gen, maka ini relatif sederhana ya. Jadi karakter-karakter kualitatif itu dikendalikan oleh gen-gen yang sederhana, satu sifat, dua sifat, maksimum tiga sifat. Nah, dengan demikian kita harapkan Anda dapat menjelaskan bagaimana pewarisan Mendel yang saya sampaikan tadi, bahwa karakter kualitatif atau pewarisan kualitatif ini adalah identik
dengan istilah Mendelian genetik atau warisan Mendel. Lanjut. Nah, yang akan kita pelajari adalah warisan Mendel itu sendiri dan bagaimana kita bisa melakukan pengujian ya bahwa berapa banyak gen yang mengendalikan suatu karakter itu, karakter kualitatif tentunya, yang kita akan eh, gunakan yaitu uji kuartat. Lanjut. Nah, eh, seperti yang saya sampaikan tadi, pewarisan karakter kualitatif ini identik dengan pewarisan sifat Mendelian atau Mendelian genetik, di mana adalah Mendel orang yang pertama meletakkan pewarisan sifat kualitatif, yang dengan ini maka Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika. Karena dengan adanya informasi tentang pewarisan sifat ini, maka eh, pemahaman ilmuwan pada saat itu tentang pewarisan sifat itu berubah drastis ya dengan melihat ya hasil-hasil yang dilakukan, yang penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Kemudian pewarisan Mendel ini menjadi dasar ilmu yang mendasari dari pemuliaan tanaman, seleksi, yang mana kemudian genetik Mendelian ini adalah salah satu tonggak sejarah yang sangat penting dalam pemuliaan tanaman. Ya. Sebelum pemuliaan tanaman itu berbasis ilmu. Ya, jadi sebelumnya itu berbasis seni, kemudian dengan adanya penemuan hukum Mendel dengan Mendelian genetik itu pewarisan sifat atau pemulihan tanaman tidak hanya berbasis kepada seni, tetapi juga lanjut. Nah, sebelum pewarisan Mendelian ini dikenal dengan pewarisan pencampuran atau blending inheritance, yaitu sifat turunan merupakan campuran dari sifat kedua tetuanya seperti pencampuran antara kopi dan susu ya, kopi susu misalnya seperti itu. Jadi kelemahan dari teori ini adalah tidak bisa menjelaskan ya, lanjutan turunan dari kopi susu ini kok bisa menjadi kopi kembali terpisah menjadi kopi dan susu. Nah, ini adalah teori warisan pencampuran yang dipahami pada saat sebelum ditemukan hukum Mendel. Lanjut. Nah, kemudian dengan penelitian yang dilakukan oleh Mendel, Mendel kemudian mengemukakan teori pewarisan terpisah atau yang disebut dengan particulate inheritance, yaitu bahan genetik penentu sifat itu diwariskan dari kedua tetua ke zuriatnya berupa unit-unit yang utuh yang tetap terpisah, ya tidak tercampur atau melebur seperti kopi dan susu, seperti pencampuran kopi dan susu. Yang ilustrasi sederhananya adalah seperti kaos kaki merah dan kaos kaki putih, di mana kaos kaki merah ini mewakili alel-alel yang dominan, kaos kaki putih mewakili alel resesif, tapi dia utuh, tidak bercampur. Sehingga ketika diturunkan pada generasi berikutnya, akan keluar lagi menjadi merah dan putih. Ya. Ini adalah teori warisan terpisah yang pada saat Mendel mengemukakan itu belum bisa sepenuhnya dipahami dan diterima oleh ilmuwan pada saat itu ya karena ilmu genetika belum berkembang. Ya, lanjut. Nah ini penting ketika sampai saat ini saya kira masih sangat penting ketika suatu penelitian itu dilakukan maka eh, penting untuk dipublikasikan. Ya, Mendel melakukan penelitian yang kemudian dipublikasikan laporan penelitiannya sederhana sekali kalau Anda lihat di Google
tentang hasil penelitian Mendel yang disebut dengan eksperimen in plant hybridization yang dipublikasikan dalam Proceeding of Bern Society for Natural History tahun 1866. Jadi penelitian Mendel yang dilakukan pada tahun 1860-an itu kemudian dipublikasikan, ya, sehingga orang bisa membaca hasilnya tidak hanya pada saat itu, tidak hanya pada zaman itu, tetapi puluhan tahun setelah itu bisa ditelusuri. Ini sangat penting karena hukum Mendel itu dikemukakan sekitar tahun 1900-an. Jadi 30 tahun setelah publikasi Mendel, di mana para ilmuwan pada lokasi yang terpisah menemukan fenomena yang sama yang kemudian ditulis oleh Mendel, yang fenomena yang sama pada berbagai tanaman. Ya, mereka mencari kembali apa yang dikeluarkan oleh Mendel yang pada waktu itu tidak di dipedulikan, ya, publikasi yang dilakukan oleh Mendel itu. Ketika beberapa ilmuwan menemukan informasi yang mirip, yang sama, kemudian ditunjang juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukannya mikroskop sehingga bisa diamati proses meiosis yang paralel dengan apa yang disampaikan oleh Mendel dengan hukum Mendel 1 dan Mendel 2 nantinya. Itu ternyata informasi-informasi yang dikemukakan oleh Mendel itu bisa dibuktikan, ya, kebenarannya dengan ditemukannya fenomena meiosis, ya, segregasi pada meiosis ternyata paralel dengan apa yang dikemukakan oleh Mendel yang kemudian kita kenal dengan penemuan hukum Mendel 30 tahun setelah publikasi laporan Mendel ini dilakukan. Ya, jadi ini sangat penting. Bisa saja penelitian-penelitian itu sudah dilakukan sebelum Mendel, tapi kalau tidak dipublikasikan, orang tidak tahu. Ya, sampai saat ini saya kira publikasi terhadap hasil-hasil penelitian, termasuk nanti kalau Anda menulis skripsi, itu menjadi sangat penting agar diketahui orang dan terdokumentasi dengan baik, sehingga ketika orang lain yang menemukan hal yang serupa bisa mengacu kepada apa yang kita lakukan, dan sesungguhnya yang pertama kali mempublikasikan itulah yang punya hak terhadap informasi yang ada, ya. Maka tahun 1900-an orang menyebut bahwa ini adalah haknya Mendel yang kemudian disebut dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel kedua. Lanjut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 orang ahli dari tempat yang terpisah, yaitu Holland, Jerman, dan Austria, ya. Hugo de Vries, kemudian Karl Correns, Erik von dan Mark ini dari Austria, itu melakukan penelitian yang kemudian mirip informasinya seperti yang dikemukakan oleh Mendel. Jadi mereka mau melihat kembali, ya, tahun 1900-an ini sebagai rujukan dari laporan Mendel. Kemudian mereka menemukan hal yang sama dengan Mendel yang kemudian disebut dengan penemuan kembali teori Mendel. Lanjut. Lalu para ahli pada saat itu merumuskan hipotesis Mendel yang kemudian disebut dengan hukum segregasi dan hukum berpadu bebas. Kedua hukum ini yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya pada meiosis gamma, ya, saat anafase, metafase 1, anafase 1, anafase 1, ya, dan telofase 1, di mana ada segregasi kecil, ada B besar, dan pada saat pada saat anafase itu A besar
bisa bertemu dengan B besar pada kutub yang sama, atau A besar bertemu dengan B kecil pada kutub yang sama, sehingga disebut dengan hukum perpaduan bebas. Hukum segregasi dan hukum perpaduan bebas ini sesungguhnya terjadi pada saat pembentukan gamet, terjadi pada saat pembelahan meiosis, bukan pada saat pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, orang mulai percaya dengan apa yang dilakukan Mendel ketika pembelahan meiosis, ya, pembelahan sel-sel yang gamet itu ditemukan, ya. Proses-proses itu bisa diamati dengan baik menggunakan mikroskop. Lanjut. Nah, sampai saat ini tahapan-tahapan percobaan Mendel itu masih tetap dilakukan oleh para peneliti, termasuk nanti kalau Anda akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan studi pewarisan sifat, apakah S1, S2, atau S3 nanti, maka tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Mendel ini masih kita lakukan, ya. Karena Mendel melakukan percobaannya secara sistematis. Jadi percobaan Mendel ini tetap digunakan sebagai rujukan dalam penelitian pemulihan tanaman sampai saat ini. Ya, jika kita ingin mengetahui berapa gen pengendali, 1 gen, 2 gen, 3 gen, atau banyak gen sekalipun, apakah itu melalui konvensional, breeding, persilangan, lalu kemudian kita lihat fenotipik di lapangan, atau juga menggunakan marker molekuler bioteknologi, ya tetap tahapan-tahapannya di mana nanti kita lihat ada pembentukan F1, persilangan antara F1 dan F2, kemudian dari F1 di selfing menjadi F2, kemudian F1 di backcross ke P1, F1 di backcross ke P2, sehingga terbentuklah populasi P1, P2, F1, dan F2. Ya, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya. Lanjut. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh Mendel adalah persiapan bahan tanam. Ini dilakukan oleh Mendel tahun 1857. Mendel melakukan penelitian menanam kacang-kacangan. Jadi tidak hanya satu kacang, tapi juga kacang-kacangan Phisum sativum, Phisum quadratum, dan Phisum saccharatum. Yang kemudian Mendel memilih satu kacang yang dipublikasikan, yaitu Phisum sativum, yang kita kenal dengan kacang kapri. Ya, jadi kenapa kacang kapri yang dipilih di slide yang berikutnya nanti kita akan lihat eh, kenapa kacang kapri yang menjadi tanaman model, ya, oleh Mendel. Lanjut. Nah ini, jadi ada 7 karakter utama, ya, eh, pada kacang kapri yang bisa diamati dengan jelas. Sesungguhnya banyak karakter-karakter lain pada kacang kapri yang pada saat itu juga diamati oleh Mendel tapi tidak dapat dipublikasikan dengan mudah karena pemahaman tentang ilmu genetika belum sebaik sekarang. Mungkin karakter-karakter kuantitatif barangkali. Nah, karakter yang bisa diamati dengan mudah ini ada 7. Ya, jadi eh, apa namanya? eh, karakter-karakter kualitatif. Selain daripada karakternya mudah diamati, juga benih mudah didapat, ya, di subtropis, ya, di situ kacang kapri. Kemudian benihnya cukup besar, tanamannya semusim, ya, karena 3 bulan sudah langsung bisa panen. Lambat 4 bulan, tidak seperti tanaman tahunan yang sulit begitu, ya. Dan tanamannya tidak terlalu besar sehingga dengan eh, lahan yang tidak terlalu luas, populasi yang ditanam bisa cukup banyak karena eh, populasi DF2 itu harus banyak, ya, untuk menghitung peluang. Nah, yang lebih penting lagi adalah bunga cukup besar dan bunga sempurna. Ada jantan dan ada betina dalam satu kuntum bunga. Sehingga nanti kita bisa lihat Mendel bisa melakukan persilangan dengan mudah karena ukuran bunganya besar. Mendel bisa melanjutkan pada generasi F1, F2, F3 karena alat kelamin jantan dan betina pada satu bunga sehingga selfing mudah terjadi dan penelitian mudah dilakukan. Karena
tanaman juga bersifat menyerbu sendiri. Sifat menyerbu sendiri itu artinya persentase atau peluang penyerbukan sendirinya di atas 95%, sehingga dia menanam berdekatan pun tidak ada masalah karena tidak terjadi crossing di antara tanaman. Lanjut. Nah, ini 7 sifat yang tidak banyak karakter yang mempunyai banyak karakter kualitatif seperti pada kacang kapri. Nah, 7 sifat ini adalah bentuk biji, ada yang bundar, keriput, kemudian warna albumin pada biji, kuning dan hijau, warna bunga, ungu dan putih, bentuk polong, gembung dan berkerut, warna polong, hijau dan kuning, posisi bunga, aksial dan terminal, tinggi tanaman, tinggi dan rendah. Ketujuh karakter ini dikendalikan oleh satu gen sehingga lebih mudah diobservasi, bisa diamati ya, dan bisa dihitung dengan mudah. Lanjut. Nah, masing-masing varietas dari karakter-karakter yang berbeda tadi, ada 7 karakter, ini ditanam terpisah, ya, sehingga tidak terjadi persilangan. Tapi sesungguhnya tanaman ini menyerbu sendiri, sehingga definisi ditanam terpisah itu tidak lebih dari 100 meter, saya kira. Kalau tanaman menyerbu silang harus lebih dari 200 meter agar dia tidak terjadi penyerbukan silang secara alami oleh serangga atau angin, ya. Pada jagung oleh angin sehingga dia 200 meter. Kalau dari serangga harus lebih dari 200 meter. Nah, pergerakan serangga itu lebih jauh, ya. Nah, ini ditanam terpisah. Lalu kemudian ditanam secara terus-menerus. Lanjut. Kemudian ditanam secara terus-menerus sampai 7 sampai 9 generasi. Ini penting saya sampaikan tadi bahwa ini tanaman semusim yang 3 bulan 4 bulan, sehingga untuk mencapai 7 sampai 8 generasi barangkali memerlukan waktu 2 sampai 3 tahun. Ya, kenapa dia menanam tanaman ini sampai 7 sampai generasi? Karena agar diperoleh tanaman yang murni, galur murni. Nah, ini saya kira sampai sekarang menjadi suatu kewajiban, ya, kalau kita ingin melakukan studi genetik, maka tetuanya harus berupa galur murni. Harus diyakini dulu bahwa tetuanya berupa galur murni. Untuk mendapatkan tetua galur murni, maka harus dilakukan penanaman terus-menerus, ya, berupa serving sebanyak 7 sampai 9 generasi. Ya. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada hal yang mengganggu juga silakan, ya, agar kita bisa cek nanti. Ya, misalnya suara tidak jelas atau sinyal menghilang, silakan cek. Kalau ada pertanyaan langsung saja, kira-kira apa ya, dalami lebih lanjut. Silakan, Mas. Itu yang pertama. Jadi beberapa tanaman itu ditanam secara terpisah. Maksud saya beberapa tanaman itu beberapa jenis tanaman termasuk Pisum sativum, kemudian di shelving sebanyak 7 sampai 9 generasi untuk mendapatkan galur murni. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Mendel adalah persilangan. Persilangan secara manual, ya. Eh, saya tidak tahu pada saat itu pasti belum ada pinset, ya. Persilangan secara manual pasti dilakukan dengan cara-cara tertentu. Karena bunganya cukup besar sehingga membuang bunga jantan dan betina. Membuang bunga jantan pada tanaman betina itu tidak terlalu susah. Ya, tadi saya sampaikan ini bunga hermaprodit, ya. Dengan cukup besar, saya kira dengan eh, Maaf, Prof, suaranya tidak terdengar. Masih ungu dengan belum warna yang hijau, jelas. persilangan antara yang kuning dengan yang hijau. Persilangan itu harus saat ini. Gimana? Sudah mendengar? Suaranya Apakah tadi, masih mendengar saya? Oh, terputus ya? iya, Oke. Sekarang sudah dengar? sudah. Oke, saya lanjutkan, ya. Jadi persilangan dilakukan antara dua genotipe
ya antara dua tanaman yang mempunyai karakter yang berbeda. Misalnya disilangkan antara tanaman yang mempunyai warna bunga ungu dengan hijau, warna biji kuning dengan biji hijau, dan seterusnya. Itu persilangan dilakukan dengan persilangan dilakukan pada dua tetua yang mempunyai karakter distinct. Sampai saat ini itu tetap menjadi syarat. Kalau ini melakukan studi pewarisan, maka harus dilakukan persilangan antara dua tetua yang distinct. Ya. Lalu kemudian benih hasil persilangan itu disimpan. Nah, yang istimewa lagi karena Mendel melakukan pada tanaman, ya tidak pada hewan, tanaman itu bisa disilangkan secara bolak-balik. Jadi kalau A sebagai betina, kalau betinanya merah atau ungu warna bunganya kemudian dengan putih, maka kemudian bisa dibalik. Putih bisa sebagai betina dan ungu bisa sebagai jantan. Itu yang disebut dengan persilangan resiprokal. Persilangan resiprokal sampai saat ini juga harus kita lakukan untuk mengecek apakah ada efek tetua betina yang disebut dengan warisan sitoplasmik atau juga efek maternal. Ya, pada saat ini kita tetap lakukan itu untuk menguji apakah ada warisan sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen yang berada di luar inti. Lanjut. Jadi persilangan dua tetua itu menghasilkan turunan yang disebut dengan F1. P1 disilangkan dengan P2. Ketika kita sebut P1, maka itu sebagai betina. P2 sebagai jantan. Itu sudah kesepakatan. Yang disebutkan pertama kali adalah betina. Ladies first. Ya, betina disebutkan pertama kali. Sehingga kalau kita sebut dengan persilangan A dan B, berarti A sebagai betina, B sebagai jantan. Ya. Lanjut, Mas. Kemudian yang ketiga, benih dari F1 hasil persilangan itu kemudian di-selving. Kita sebut dengan selving, penyerbukan sendiri, dibiarkan begitu saja karena ini tanaman menyerbuk sendiri, sehingga ketika dibiarkan akan terjadi penyerbukan antara bunga, antara jantan dan betina pada bunga itu sendiri. Ya, jadi yang dari F1 kalau dilakukan penyerbukan sendiri akan menjadi F2. Ya, demikian seterusnya. Kalau F2 dia lakukan penyerbukan sendiri akan menjadi F3. F3 dilakukan penyerbukan sendiri akan menjadi M4 dan seterusnya sampai F7. Tetapi yang menjadi concern dari Mendel itu adalah pada F2 meskipun dia tetap melakukan selving sampai F7. Ya. Nah, Mendel juga melakukan tes yang disebut dengan tes cross, di mana selalu menyilangkan antara F1 dengan tetua resesif. F1 dengan tetua yang kalau ini karakter kualitatif warna misalnya warna soft, warna putih misalnya. Jadi F1 disilangkan dengan warna putih yang kemudian belakangan disebut dengan test cross. Lanjut. Kemudian yang juga penting yang membedakan ini penelitian ilmiah dengan yang tidak ilmiah, maksud saya yang yang hanya melakukan persilangan dan tanpa dilakukan pengamatan yang intensif adalah merumuskan hipotesis dengan pendekatan matematis, ya, di mana dihitung dengan tajam sifat-sifat yang muncul di F2. Berapa jumlah yang merah, misalnya berapa jumlah yang putih yang sesuai dengan tetua betina dan seterusnya. Kemudian menyusun suatu hubungan matematik yang berlaku umum. Dan penting sekali jumlah pengamatan banyak. Mendel melakukan itu di atas 500 bahkan di atas 1000 tanaman. Ya, kalau kita penelitian pewarisan sifat, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa harus populasi besar minimal 200 tanaman ya di F2 ya, karena kita menghitung peluang kalau tanamannya sedikit itu peluang untuk sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mendel itu akan sulit dicapai. Jadi
jumlah pengamatan banyak. Sekali lagi, kita beruntung pada tanaman, apalagi tanaman semusim seperti kacang kapri, atau juga kalau Anda mengerjakan pada tanaman lain semusim dan juga tanaman yang tidak terlalu besar ukurannya, itu bisa tanaman yang populasinya banyak bisa dilakukan ya dalam petakan yang tidak terlalu luas. Ya beda dengan tanaman tahunan, misalnya kelapa sawit, perlu lahan luas. Apalagi kalau teman-teman peternakan pada hewan yang besar, misalnya sapi, kerbau, dan sebagainya, itu susah. Ya, lanjut. Nah, yang istimewa lagi, Mendel mencoba untuk menjawab apakah ini berlaku juga untuk tanaman lain. Maka Mendel juga melakukan percobaan pada buncis, Phaseolus vulgaris. Ternyata juga berlaku. Mendel juga menyusun hipotesis berdasarkan dari kombinasi dua atau tiga sifat. Ya, jadi ini juga penting bagi kita ketika melakukan publikasi. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang tersisa yang tidak terjawab. Ini Mendel cuma melakukan semuanya. Saya kira 150 tahun ini yang dilakukan oleh Mendel, 150 tahun yang lalu, itu luar biasa ya pemikirannya, bahwa tadi persilangan dilakukan A dan B yang distinct, kemudian dilakukan resiprokal, dilakukan test cross, dilakukan jumlah populasi yang banyak, dan juga dilakukan pada spesies yang lain. Itu mengapa ini menjadi dasar ilmiah yang sangat tepat, sangat lengkap ya, karena memang sudah dipikirkan dengan matang dan dilakukan dengan cermat oleh Mendel. Kemudian Mendel melakukan pengamatan pada satu sifat. Misalnya tadi, apakah itu warna bunga, bentuk biji, kemudian warna biji, dan seterusnya yang disebut dengan monohibrid. Lalu Mendel juga melakukan dua sifat sekaligus. Misalnya warna bunga dengan bentuk biji. Warna bunga dengan warna biji. Ini penting. Yang berikutnya nanti kita pada pertemuan berikutnya kan akan belajar tentang keterpautan. Ini penting untuk melihat apakah mereka terpaut atau bebas untuk dua sifat yang berbeda tersebut. Yang nanti kita akan lihat kalau dia bebas seperti apa, kalau dia terpaut seperti apa. Kemudian Mendel juga melakukan tiga sifat juga sekaligus yang kemudian trihibrid, yang banyak sifat polihibrid. Mengapa kita melakukan trihibrid? Karena kalau kita mempelajari keterpautan pada pertemuan berikutnya, kita harus melakukan pemetaan genetik. Peta genetik itu harus dilakukan pada tiga sifat, ya, sehingga kita tahu siapa berada di sebelah siapa. Kalau hanya sekedar dua sifat itu belum terlalu bisa dibuat petanya, tidak bisa dibuat petanya. A dengan B tidak bisa dibuat petanya. Tapi ketika A, B, C itu bisa dibuat petanya. Misalnya apakah B di tengah, C di tengah, atau A di tengah. Maka penting untuk melihat tiga sifat yang berbeda sekaligus. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Mudah-mudahan tidak tertidur ya Anda. Mendengar saya? Ya, apa Masih, masih Pak. mendengar? Masih, Masih ya. Pak. Di sana kan baru setengah 8, setengah 9. Kalau di sini kan sudah setengah 10. Lanjut. Nah, pada 7 sifat tersebut diamati percobaan monohibrid, kemudian diamati pada generasi F1, kemudian dan F2. Hasilnya ada pada tabel 1 dan tabel 2. Kemudian sifat yang muncul pada tanaman F1 itu ternyata berasal dari salah satu tetuanya. Ya. Jadi sifat yang muncul itu berasal dari salah satu tetuanya di F1. Lanjut, kita lihat tabelnya. Nah, kemudian pada tanaman F2, itu semua ciri yang dipunyai pada P1 dan P2 ini muncul kembali. Ya. Jadi ternyata sifat yang tidak muncul tertutupi pada generasi F1 kemudian muncul kembali pada F2 yang kemudian kita apa namanya, yang ini yang meyakinkan eh, kita bahwa teori pewarisan itu tidak pewarisan pencampuran, tapi pewarisan pastoral terpisah. Karena pada F2 itu bisa memisah kembali antara karakter-karakter yang dimiliki oleh tetua betina dengan tetua jantan. Diamati dengan jelas. Ya, bisa dipisahkan dan dihitung dengan jelas. Ya, lanjut.
pada saat itu Mendel mengatakan bahwa ada ciri yang ditutupi, yang kemudian berikutnya orang menyebutnya ciri resesif, ya. Bagaimana gen itu dikendalikan, karakter itu dikendalikan oleh gen yang bersifat resesif. Kita yang memberikan nama. Jadi puluhan tahun setelah hukum Mendel itu baru kita beri nama bahwa itu bersifat resesif. A kecil itu bersifat resesif. A besar bersifat dominan. Jadi yang menutupi itu adalah dominan, yang tertutupi itu adalah resesif. Itu kita yang beri nama. Mendel waktu itu belum menyebutkan itu. Yang kemudian bisa dilihat bahwa di F2 yang menutupi yang kemudian dominan itu ketika dihitung peluangnya ternyata sebanyak 3 bagian dari total, yang tertutupi itu sebanyak sepertiga, maaf, 1 bagian. Jadi 3/4 dan 1/4. Ya. Nah, jadi rasio ini menjadi sangat penting dan fenomenal. Bahwa di F2 itu untuk monogenik, satu gen pengendali itu 3/1. Jadi selalu dengan demikian maka kalau kita melakukan studi pewarisan, kita ngeceknya apakah dia 3/1 atau tidak. Kalau dia 3/1, maka nanti kita uji. Kalau sesuai dengan apa peluang 3/1, kalau sesuai dengan peluang 3/1, maka berarti ini satu gen pengendali atau monohibrid tadi. Ya. Lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap karakter diamati, lalu di F1 itu bentuk biji misalnya. Disilangkan antara bundar dan keriput. Ya, bundar itu berasal dari salah satu tetua betina dalam hal ini, keriput itu tetua jantan, dan hasilnya adalah di F1 100% itu adalah bundar. Ya, jadi 100% adalah bundar. Kemudian karakter kedua misalnya, ya, albumin itu kuning dengan hijau 100% kuning, merah dengan putih 100% merah, gembung dengan berkerut 100% gembung, hijau dan kuning 100% hijau, aksial dan terminal itu 100% aksial, tinggi dan pendek 100% tinggi. Nah, jadi ini kalau nanti Anda melakukan penelitian studi pewarisan, di F1 mempunyai fenomena seperti ini akan mengarahkan kita bahwa kemungkinan ini adalah Mendelian genetik atau satu gen mengendalikan satu sifat. Ya, jadi itu salah satu ciri bahwa ini kemungkinan satu sifat yang dikendalikan oleh satu gen. Lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan peluang di F2. Seperti apa fenomenanya? Nah, Mendel melakukan pengamatan pada ribuan biji, pada ribuan tanaman yang warna bunga, ya, tidak sampai 1.000 sih, tapi untuk polong misalnya itu di atas 1.000, warna polong itu juga 600, 700, posisi bunga itu 600, tinggi tanaman itu hampir 1.000 ini, 1.000 kayaknya. Nah, lalu dilihat peluang di F2 yang kemudian muncul kembali sifat-sifat tetua betina dan jantannya menjadi berapa peluangnya sesungguhnya. Misalnya bundar sama keriput. Lalu direka-reka kira-kira 5.474, 1.850 itu kalau dibuat rasionya ternyata 2,99 berbanding 1. Warna albumin 3,01 berbanding 1, warna bunga 3,15 berbanding 1, kemudian warna polong, bentuk polong itu 2,95 berbanding 1, dan warna polong 2,85 berbanding 1, posisi bunga 3,14 banding 1, tinggi tanaman 2,84 banding 1. Lalu Mendel mulai merumuskan. Ini tidak persis 3/1 kan, kecuali warna albumin yang sangat dekat dengan 3. Tapi semua mengerucut menjadi kelihatannya mendekati 3. Nah, ini yang kemudian dengan perkembangan matematis disebut
dilakukan pengujian uji Q kuadrat ya dengan perbandingan 3:1. Ya, jadi ada hipotesis apakah perbandingnya berapa. Untuk mengecek apakah dia satu gen mengendalikan, itu kita akan uji dengan perbandingan 3:1. Dengan demikian, Mendel mengatakan bahwa di F2 terjadi segregasi, terjadi perbedaan, bersegregasi kembali antara karakter yang dimiliki ketua betina dan jantan itu dengan 3:1. Antara karakter yang menutupi dengan yang tertutupi yang kemudian disebut dengan dominan resesif itu 3:1. 3:1 menjadi acuan bagi kita bahwa itu adalah satu gen yang mengendalikan. Ya, kalau peluangnya 3:1 berarti satu gen yang mengendalikan. Kalau 3:1 itu kemungkinan tidak satu gen, bisa 2 gen, bisa 3 gen yang nanti kita akan cek pada bab interaksi gen. Lanjut. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan itu melakukan ilustrasi apa yang dilakukan oleh Mendel sesungguhnya. Ya, misalnya dengan tetua 1, tetua 2 warna albumin kuning dengan warna hijau, di mana kuning dominan terhadap hijau, sekali lagi dominan dari resesif itu belakangan istilahnya. Lalu kemudian diilustrasikan kalau dia ada 2 alel ya, alel A besar sebagai pengendali warna kuning, alel A kecil warna hijau, maka di F1 ada sumbangan dari tetua betina 1, sesumbangan dari tetua jantan 1, maka F1 itu adalah A besar A kecil. Ya, kemudian dari A besar A kecil itu bersegregasi, ya, Mendel pertama itu segregasi menjadi A besar dan A kecil. Lalu kemudian di tetua jantan juga begitu, segregasi antara A besar A kecil, lalu dipadukan, bertemulah gamet jantan dan gamet betina, lalu menjadi tanaman F2. Tanaman F2 ini gamet genotipenya adalah A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Ya, pada penampilan perform di F2 itu dilihat bahwa 3:1. Dengan ilustrasi seperti ini bisa menjelaskan mengapa dia 3:1. Ternyata 3 itu terdiri dari A besar dan A besar A kecil. Ya, 1 itu adalah A kecil A kecil. Ya, sehingga ilustrasi 3:1 itu mengapa bisa mengarah pada satu gen pengendali itu dengan melihat perbandingan ini dan menggunakan papan catur itu bisa dijelaskan dengan mudah. Lanjut. Nah, lalu kemudian Mendel juga melakukan eh, dengan 2 gen. Ya, bagaimana dengan 2 gen? Ya, dengan 2 karakter. Ya, misalnya ini adalah karakter warna kuning bentuk licin dengan karakter warna hijau bentuk keriput ya yang bersifat resesif. Ya, jadi A besar B besar B besar, lalu kemudian di AF1 itu A besar A kecil, B besar B kecil. Lalu kemudian eh, apa gametnya itu ternyata adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Lalu kemudian dibuat papan catur menjadi 16, maka genotipenya akan apa, terbentuk menjadi 16 buah. Dan kalau dikumpulkan ternyata fenotipenya adalah 9331, di mana 9 itu adalah kuning licin, kemudian 3 itu adalah kuning keriput, kemudian hijau licin juga 3 dan hijau keriput adalah 1. Nah, 9331 ini adalah segregasi yang menunjukkan bahwa ada 2 sifat yang masing-masing sifat dikendalikan oleh satu gen, di mana kedua gen tersebut, kedua gen yang masing-masing mengendalikan satu sifat tersebut terletak pada kromosom yang berbeda, yang dia bebas satu dengan yang lain sehingga tidak terpaut, ya maka muncul di F2 9331. Jadi dengan adanya informasi kalau kita nanti mengamati di lapangan 2 karakter dengan perbandingan 9331, maka dapat kita simpulkan bahwa itu ada 2 karakter di mana masing-masing karakter dikendalikan oleh satu gen dan bersifat bebas, tidak terpaut. Lanjut. Nah,
Dari mana 9331 itu bisa kita lihat dari bujur sangkar Punnett untuk menghitung F2. Jadi saya sampaikan tadi bahwa masing-masing gamet itu terbentuk dan berpadu secara bebas. Ini hukum berpadu secara bebas. A besar bertemu A besar, A besar bertemu dengan B besar, A besar bertemu dengan B kecil, A kecil bertemu dengan B besar, dan A kecil bertemu dengan B kecil. Kemudian berpadu, bertemu kembali gamet jantan dan gamet betina, sehingga muncullah 16 peluang ini, ya. Dan 16 peluang ini kemudian pada fenotipenya muncul tadi 9331, di mana 9 itu diperoleh dari A strip, B strip. A strip, B strip itu artinya A besar atau A besar A kecil, B besar B besar atau B besar B kecil. Sehingga A besar B besar B besar, A besar B besar B kecil, A besar A kecil, B besar B besar, atau A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Sehingga itu jumlahnya ada 4. Lanjut. Ada 9. Lanjut. Nah, kemudian Mendel menjelaskan, ya. Jadi di dalam pembahasan publikasi yang dilakukan oleh Mendel, Mendel menjelaskan bahwa ada penentu yang mengendalikan pewarisan sifat, yang kemudian belakangan kita sebut dengan gen. Tahun 1900-an orang mulai menyebut bahwa pewarisan sifat disebut dengan gen. Nanti kan Anda cek ya apa namanya, tahun berapa itu kata gen itu digunakan. Kemudian setiap tanaman, yaitu kacang kapri, mempunyai sepasang gen dalam setiap sel untuk setiap sifat yang diamati. Masing-masing sifat itu ada sepasang yang kemudian kita sebut dengan alel, A besar, A kecil, dan seterusnya pada setiap sel. Lanjut. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan gamet, setiap gen dari pasangan gen-gen tersebut bersegregasi berpisah. Jadi kalau diilustrasikan A besar A kecil, maka A besar menuju kutub satu, A kecil kutub yang lain. Yang ini yang saya katakan sama atau paralel dengan pembelahan meiosis, di mana ada penarikan kromosom ke masing-masing kutub. Ya, jadi itu yang mendasari hukum segregasi. Ya, ada alel A besar A kecil yang masing-masing menuju kutubnya masing-masing. Ya, ini bisa diamati ketika ditemukan mikroskop. Kemudian setiap gamet mempunyai hanya satu gen dari setiap pasang gen. Jadi ternyata dengan adanya segregasi tadi, maka masing-masing gamet, apakah itu gamet jantan dan gamet betina, ini hanya dapat satu saja. Apakah A besar atau A kecil. Dari setiap pasang tadi, A besar A kecil. Ya, itu bersegregasi. Penggabungan gamet-gamet dari tiap tetua untuk membentuk zigot terjadi secara acak. Nah, ini juga penggabungan gamet-gamet pada saat gamet jantan dan gamet betina akan bertemu. Misalnya apakah A besar bertemu dengan A besar bertemu dengan A kecil, atau A kecil bertemu dengan A kecil, yang kemudian tadi peluangnya menjadi 3:1 tadi, atau 1:1 kalau kita pisahkan antara A besar dengan A besar kecil. Lanjut. Nah, lalu muncullah hukum Mendel 1, bahwa alel-alel dari pasangan gen ini bersegregasi atau terpisah satu dengan lainnya ke dalam gamet, di mana setiap gamet membawa salah satu alel. Hukum segregasi, hukum bersegregasi antara dua alel yang berbeda, A besar dan A kecil, di mana setiap gamet membawa salah satu alel. Lanjut. Ini adalah ilustrasinya, bahwa A besar A kecil itu A besar akan masuk ke gamet yang satu, A kecil masuk ke gamet yang lain. Ini adalah hukum segregasi atau hukum Mendel pertama. Lanjut. Kemudian pada waktu pembentukan gamet, salah satu pasangan gen berpadu secara bebas dengan pasangan gen lainnya. Kita ilustrasikan, pasangan gen satu adalah A besar A kecil, pasangan gen yang lain adalah B besar B kecil. Dia akan berpadu secara bebas antara pasangan satu dengan yang lainnya. Apakah A besar bertemu dengan B besar atau A besar bertemu dengan B kecil? Atau juga demikian, apakah A kecil bertemu dengan B besar, A kecil bertemu dengan B kecil. Nah, ini yang disebut dengan hukum Mendel kedua, berpadu secara bebas antara kedua alel tersebut, antara kedua
gen pada dua lokus tersebut. Ya, lanjut dengan ilustrasi pada gambar berikut ini bahwa ini berpadu secara bebas itu A besar dengan B kecil yang sebelah kiri, A kecil, dengan demikian A kecil akan bertemu dengan B besar, atau kalau kita lihat yang kanan, A besar bertemu dengan B besar, A kecil bertemu dengan B kecil, yang didiskusikan saya kira pada minggu yang lalu bagaimana pembentukan gamet itu terjadi pada saat pembelahan meiosis. Inilah hukum Mendel kedua, berpadu secara bebas. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa hukum berpadu secara bebas itu terjadi pada saat pembentukan gamet atau pembelahan meiosis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Nah, tadi saya katakan Mendel adalah bapak genetika. Mendel melakukan penelitiannya dengan sukses dan ini ada menjadi milestone dalam plan breeding, tonggak sejarah pertama kali. Ya, dengan adanya hukum Mendel maka ilmu pemulihan berkembang cepat. Dengan berkembang cepat ilmu pemulihan maka produktivitas tanaman meningkat drastis. Yang tadinya jagung hanya 2 ton per hektar menjadi 4 ton, 5 ton, 7 ton sekarang, ada 12 ton. Ya. Padi demikian juga, gandum demikian juga, tomat ya dan seterusnya. Yaitu dengan adanya eh, ilmu genetika yang kemudian sebut orang penemuan kembali hukum Mendel. Oleh karena itu kita perlu cek mengapa Mendel sukses. Nah, kembali lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang pertama adalah persiapan bahan untuk percobaan dilakukan dengan cara seksama. Bahan harus berupa galur murni. Sekarang kalau mahasiswa mau melakukan penelitian persilangan pewarisan sifat harus diyakini bahwa tetua-tetuanya adalah galur murni. Dari mana kita tahu tetua galur murni? Kalau dia dari tanaman yang berwarna merah, ketika ditanam pada musim berikutnya, anaknya harus merah semua. Berarti sudah murni. Kalau putih, harus putih semua. Kalau ada satu atau dua yang berbeda, ya dari satu induk yang warna tertentu, itu berarti belum murni, harus dibiarkan menyerbuk dulu, kemudian baru kita sebut galur murni kalau tidak ada lagi segregasi. Yang kedua, percobaan dilakukan secara sistematis. Ada F1, ada F2, ada persilangan resiprokal, ada test cross ya, ya dilakukan pada populasi yang banyak ya, kemudian 3, F4 sampai F7 dan seterusnya. Itu penting ya. Penelitian-penelitian yang dilakukan secara sistematis itu akan mudah untuk ditulis, mudah untuk dipahami oleh orang lain. 3, hasil persilangannya dicatat secara detail dalam angka. Jadi ini kuantitatif, walaupun dia karakter kualitatif, tapi observasinya berupa kuantitatif ya. Tidak hanya dia mengamati warna, tapi menghitung jumlah juga. Berapa jumlah yang warna merah pada F2, berapa jumlah yang warna putih pada F2, berapa pada F1, berapa pada test cross, dan seterusnya. Dengan adanya pencatatan dalam bentuk angka, maka lebih mudah untuk mengilustrasikan, menjelaskan kepada khalayak yang pada saat itu belum mengenal yang disebut dengan ilmu genetika. Lanjut. Yang keempat, kacang kapri mudah diamati sifat-sifat pentingnya karena ada 7 karakter kualitatif tadi. Ini juga salah satu keberuntungannya dari Mendel. Kalau dia mengamati karakter pada tanaman lain, belum tentu sifat-sifat utamanya itu mudah diamati dan bersifat kualitatif. Ya, sebagian besar saya sampaikan tadi adalah karakternya bersifat kuantitatif. Kemudian yang kelima, tanaman berupa galur murni. Ya, saya katakan tadi harus selfing dulu 7-9 generasi sehingga tidak terjadi lagi segregasi. Itu juga merupakan poin penting yang mengapa Mendel sukses. Lanjut. Nah, jadi itu pewarisan Mendel. Warisan Mendel itu adalah karakter kualitatif. Satu gen, satu sifat. Untuk mengetahui bahwa dia apakah Mendelian genetik, maka kita mengamati pada F2. Untuk membuktikan kita perlu lakukan tes cross. Bisa kita back cross ke tetua betina, back cross ke tetua jantan, yang kemudian kita bentuk populasinya. Ada P1 itu adalah betina, P2 itu adalah jantan, F1 filial 1 itu adalah persilangan betina dan jantan, F1R itu resiprokal, persilangan antara P2 dengan P1. Ya, dibalik ya. F1 resiprokal. F2 turunan dari F1, kemudian BCP1 back cross ke tetua
pertama, BCP2, backcross kedua, semua populasi itu ditanam pada musim dan waktu yang sama, di lokasi yang sama, kemudian diamati, dihitung. Kalau apa-apa yang dilakukan oleh Mendel tadi, kalau Anda ingin melakukan studi pewarisan, harus diikuti. Sampai saat ini kita masih menganut tahapan-tahapan yang seperti yang dilakukan oleh Mendel. Belum ada perubahan sama sekali. Nah, berikutnya, bagaimana kita yakini bahwa peluang-peluang dari jumlah-jumlah yang kita amati tadi sesuai dengan perbandingan Mendelian, sesuai dengan perbandingan 3:1 dan seterusnya. Maka kita perlu melakukan pengujian. Ya, misalnya ini, percobaan monohibrid. Kita persilangan antara tanaman yang berbunga ungu P1 dengan yang berbunga putih P2. Hasil F2-nya adalah 705 berbunga ungu dan 224 berbunga putih. Nah, maka di F2 kita lakukan pengujian apakah sesuai dengan perbandingan 3:1 atau tidak. Lanjut, Mas. Jadi kita akan cek. Kenapa 3:1? Karena kita ingin cek apakah dia satu gen pengendali atau tidak. Nah, pada uji Q kuadrat ini kita perlu melihat peluang nyata dengan memanfaatkan derajat bebas. Kalau satu derajat bebas, ketika peluangnya 5%, peluang nyatanya 5%, artinya 95% itu peluang terjadinya, itu maka Q kuadrat tabel namanya adalah 3,84. Titik kritisnya di 3,84. Artinya nanti kalau kita hitung Q kuadrat namanya, Q kuadrat hitung, itu kurang dari 3,84 di Q kuadrat tabel kalau derajat bebasnya 1, maka hipotesisnya diterima. Jadi hipotesis tadi 3:1 untuk satu gen. Lanjut. Nah, sehingga karena kita ingin menguji apakah sesuai dengan Mendelian genetik atau tidak, satu gen satu sifat, kita perlu menguji hipotesisnya H0 data sesuai dengan perbandingan 3:1. Itu yang kita uji. Karena F2-nya 3:1. Kemudian kalau dia tidak sesuai, maka disebut dengan H1. Data tidak sesuai dengan nisbah 3:1. Lanjut. Kemudian digunakan rumus, di mana Q kuadrat itu adalah sigma O ke I ya dikurangi E ke I, O ke I itu adalah hasil pengamatan. Pengamatannya seperti apa, kemudian dikurangi dengan yang diharapkan. Jadi dihitung dulu berapa sebetulnya yang diharapkan, kemudian diamati berapa, yang diamati dikurang yang diharapkan, dikuadratkan, dibagi dengan yang diamati. Dibagi dengan yang diharapkan. Maaf, dibagi dengan yang diharapkan. Ya, demikian seterusnya. Kalau misalnya ada 2, maka dilakukan 2. Jadi maksud saya 2 itu kalau dia hipotesisnya 3:1, berarti ada 2 titik yang dilakukan pengujian. 3 bagian, ya, 3/4 dikalikan jumlah tanaman, 1/4 dikalikan jumlah tanaman, itu adalah yang diharapkan. Kemudian yang diamati seperti apa jumlahnya dikurangi. Lanjut. Nah, kesimpulan yang diambil ini berdasarkan kriteria kritis tadi yang saya sampaikan. Bahwa Q kuadrat tabel ini menjadi dasar untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya Q kuadrat tabelnya, Q kuadrat hitungnya kurang dari Q kuadrat tabel, ya, yang tadi data itu, maka terima H0. Kalau dia lebih dari Q kuadrat tabel, maka tolak H0. Jadi tidak sesuai. Jadi kalau terima H0 artinya sesuai dengan perbandingan 3:1. Kalau tidak sesuai berarti tidak sesuai dengan perbandingan 3:1. Kalau sesuai berbanding 3:1 berarti gen pengendalinya adalah 1. Kalau tidak sesuai berarti kemungkinan tidak 1. Perlu diuji lagi peluang-peluang yang lain. Ya. Lanjut. Nah ini. Jadi kalau misalnya kita asumsikan hipotesisnya adalah 3:1, maka yang diharapkan adalah kita hitung. Ya, jadi misalnya ungu putih. Ungu 3 bagian, putih 1 bagian. Maka peluang yang jumlah tanaman diharapkan adalah 3/4 dikali 929. Jadi di total dulu jumlahnya, jumlah total pengamatan berapa? Yaitu 929. Maka 3/4 kali 929 jadilah 697. 1/4 kali 929 jadilah 232. Ya. Kemudian
Berapa yang diamati? Di tadi dijelaskan di soal bahwa yang diamati ternyata 705 dengan 224. Ya, sehingga kalau 705 dikurangi 697 adalah 64. Ya. Kemudian O dikurang E-nya adalah 64. 64 dikuadratkan, ya, dibagi dengan 697. Dapatlah 0,09. Ya, itu untuk ungu. Karena dia berupa sigma, maka yang putih harus dihitung juga. 224 dikurangi 232 minus 64. Kebetulan sama angkanya. Karena dia dikuadratkan, maka menjadi positif. Minus 64 dikuadratkan, ya, kemudian dibagi 232, hasilnya 0,28. 0,09 ditambah 0,28, Ki kuadratnya menjadi 0,37. Ki kuadrat hitung 0,37, kita bandingkan dengan Ki kuadrat tabel tadi 3,83 tadi, ya. Ki kuadrat tabel titik kritisnya berarti Ki kuadrat hitung kurang dari Ki kuadrat tabel, berarti sesuai dengan 3:1. Kalau sesuai dengan 3:1, berarti karakter pengendali warna ungu dan putih pada tanaman itu adalah dikendalikan satu gen. Satu gen ini, satu gen pengendali ini terlihat dari F2-nya yang bersegregasi menjadi 3:1. Di mana kalau kita real, lihat pengamatannya, 3 itu adalah 705, 1 itu ada 24. 3 itu pada ungu, ya, 1 itu pada putih. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah karakter warna bunga ungu dan putih itu dikendalikan oleh satu gen. Dengan sifat warna bunga ungu dominan terhadap sifat warna putih. Demikian kesimpulannya. Jadi kalau Anda punya 7 karakter yang seperti ini, maka kesimpulannya satu-satu. Lalu kita cek di antara satu karakter dengan karakter yang lain, apakah dia bebas atau dia terpaut. Nah, itu juga pada pengujian berikutnya. Lanjut. Nah, jadi karena derajat bebasnya derajat bebas 1 itu adalah karena satu karakter, 2 tampilan, yaitu ungu dan putih tadi, maka derajat bebasnya 1. Dengan derajat bebas 1 maka 3,84. Jadi kesimpulannya adalah data F2 sesuai dengan perbandingan 3:1 atau karakter tersebut dikendalikan oleh satu gen. Lanjut. Nah, ini percobaan monohibrid. Percobaan di hibrid bagaimana? Nah, mengapa pentingnya di hibrid? Saya sudah sampaikan tadi. Pentingnya di hibrid itu adalah untuk melihat apakah satu karakter dengan karakter lain itu bebas, tidak ada pengaruhnya. Atau dia ada pengaruhnya. Kalau ada pengaruhnya, saling mempengaruhi, maka kemungkinan dia terpaut. Ya, terpaut. Nah, lanjut. Nah, Mendel melakukan pengamatan dengan menggunakan 2 karakter. Jadi ini contoh yang dilakukan oleh Mendel. Jadi misalnya pada biji tadi, kuning, warna kuning dan bentuk licin. Kemudian warna hijau dan bentuk keriput disilangkan. Kemudian di F2 diperoleh ternyata ada 315 kuning licin, 101 kuning keriput, 108 hijau licin, 32 hijau keriput. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa kelihatannya ini kan 9331, tapi kita tidak tahu sesuai atau tidak 9331, maka langkah pertama kita uji dia dulu dengan hipotesis 9331. Lanjut. Lalu kita buat tabelnya dengan asumsi 9331, kuning licin berapa, kuning keriput berapa, hijau licin berapa, hijau keriput berapa. Lalu kita cek yang diharapkan. Yang diharapkan karena 9331 berarti 9/16. Ya, kalau ditotalkan jadi 16. 9/16, 3/16, dan 1/16. Lalu total populasinya ada berapa? Populasinya ada 556. Karena 9/16, lalu kali 556, dapatlah angka pada kolom ketiga ini 313. 3/16 kalikan 556, dapatlah yang baris kedua 104. Demikian juga baris ketiga, itu 104 juga, 3/16. Dan baris keempat itu hijau keriput 35. 35 itu dari 1/16 kali 556. Ini yang diharapkan. Angka-angka yang diharapkan, lalu kemudian bagaimana yang diamati, observasi. Kita bandingkan
semakin dekat dengan yang diharapkan, berarti semakin yakin bahwa perbandingannya adalah itu. Sesungguhnya itu kan filosofinya. Sehingga kita bandingkan, kita kurangin 315 ini pada baris pertama, dikurangi 313. Kan dekat itu sesungguhnya. Maka dikurangi, dikuadratkan, dibagi dengan 313, muncul angka 0,01. 101 dikurangi 104 kan selisihnya dikit sekali. Muncul angka 0,09. 108, 104 muncul angka 0,15. 32, 35 muncul angka 0,26. Intinya adalah kalau kita mengharapkan angka segitu, cek dengan yang diamati. Dekat-dekat atau enggak? Semakin dekat dengan yang diharapkan atau malah sama, maka hasil pengurangan dan pembaginya akan 0. Nah, kalau dia 0 berarti sudah pasti diterima 9331. Lalu kita jumlahkan semuanya. Baris 1, baris 2, baris 3, 0,01, 0,09, 0,15, 0,26. Jadilah Q kuadrat tabel 0,51. Nah, karena ini ada 4 ya, kelompok, maka derajat bebasnya adalah 3. Coba kita lanjutkan. Nah, derajat bebasnya 3. Ada 4 kelompok. Ya, kalau 4 kelompok derajat bebasnya 3. Kalau 3 kelompok derajat bebasnya 2. Kalau 2 kelompok ya warna bunga tadi merah atau ungu dengan putih, derajat bebasnya 1 karena 2 dikurangi 1. Jadi banyaknya kelas dikurangi 1, 4 kurangi 1 adalah 3. Kalau kita lihat tabel yang tadi saya sampaikan dengan derajat bebas 3 dan peluangnya 0,05, maka kuadrat tabelnya 7,82. Itu menjadi standar. Lalu kita lihat angka yang tadi sangat kecil ya 0, berapa tadi yaitu dibandingkan dengan, nah ini 0,51 kita bandingkan dengan 7,5 kan jauh, berarti kita terima 9331. Dengan demikian maka di F2 sesuai dengan perbandingan 9331. Kalau sesuai dengan perbandingan 9331, maka kesimpulan kita adalah ada 2 karakter yang dikendalikan oleh masing-masing satu gen. Gen pertama mengendalikan karakter pertama, gen kedua mengendalikan karakter kedua, dan kedua gen itu tidak saling terpaut. Kedua gen itu berbebas. Maka muncullah 9331. Itu kesimpulan kita. Nah, kalau tidak sesuai 9331, maka kemungkinan dia tidak bebas. Maka kita perlu uji tidak bebasnya berapa. Maka muncullah nanti perbandingan 934, perbandingan berapa seterusnya perbandingannya itu ya. Itu ada pada bab interaksi gen yang akan didiskusikan setelah UTS. Lanjut. Saya kira itu ya. Jadi babnya sederhana, saya kira pewarisan karakter kualitatif, tetapi ini menjadi sangat penting dalam penelitian-penelitian pemuliaan kalau Anda ingin nanti studi pewarisan. Studi pewarisan pada karakter-karakter kualitatif yang seperti ini itu bisa dikerjakan untuk skripsi mahasiswa S1 ya teman-teman semua. Bimbingan saya banyak sejak tahun 2005 itu sudah ada yang melakukan penelitian untuk pewarisan Mendelian pada cabai gitu. Banyak itu ya. Dia mengamati cabai yang orientasi buahnya ke atas, misalnya rawit disilangkan dengan cabai besar atau cabai keriting yang buahnya ke bawah. Seperti apa? Ternyata ada buahnya ke samping. Ada buah ke atas, ada buah ke samping. Nah, kita akan lihat nanti. Kalau ada buah ke samping, itu berarti mirip dengan adanya interaksi antar alel yang ada merah, pink, dan putih. Nah, itu ada lagi nanti. Berarti ada interaksi gen. Kalau dia tidak sesuai dengan 3:1, berarti apanya sesuai? Sesuai dengan 1:21, berarti ada interaksi gen yang akan kita bicarakan minggu depan. Ada juga yang warna buah nih pada ini nih pada Capsicum sinensis, ini warna buah pada cabai itu tidak hanya merah, ada merah dengan kuning, merah dengan orange, merah dengan peach. Itu kalau Anda tertarik untuk penelitian itu silakan nanti penelitian dengan saya untuk Capsicum sinensis, Capsicum bakatum, yang tanaman-tanaman yang tidak yang tidak umum kita konsumsi ya, tapi sekarang sudah mulai ya digunakan, misalnya di Sulawesi Selatan katokon kemarin sempat kita pamerkan pada saat Pak Jokowi datang ke sini ya. Pak Jokowi melihat hasil penelitian kita pada cabai super pedas ya, Capsicum sinensis, yang kemudian belum kita beri nama ya. Kemungkinan nanti kata Pak Rektor diberi nama aja Pak Lurah gitu ya. Jadi diberi nama Pak Lurah gitu ya. Jadi kalau nanti saya merilis varietas Pak Lurah, itu sesungguhnya adalah nama dari Pak Rektor ya, dari Pak Rektor, nama dari Pak Jokowi pada saat melihat pameran
Kemudian Pak Rektor menyerahkan sinensis itu kepada 4 menteri. Kebetulan kami hanya memamerkan 4 pot saja ya dibawa pada saat itu tanggal 15 yang lalu oleh asisten. Kemudian 4-4-nya diberikan kepada 4 menteri. Satu kepada Menteri Koperasi, Teten Mas Duki, kemudian Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya, kemudian Menteri Menteri Tenaga Kerja, kemudian Menteri Pertanian. Jadi mereka tanam masing-masing. Lihat di Instagramnya Pak Teten Mas Duki ya, sedang menerima cabai super pedas yang kita hasilkan. Nah, sungguhnya cabai super pedas itu tidak hanya merah. Kita juga punya warnanya peach, sekarang warna kuning, warna orange, dan seterusnya. Dan warna-warna itu juga bisa kita lakukan studi genetik, apakah itu satu gen atau tidak. Tidak semua warna itu satu gen ya teman-teman semua. Karena warnanya banyak, mesti tidak satu gen. Misalnya kalau ada warna bunga, warna-warni, ada warna bunga ungu, ada warna kuning, ada peach, ada magenta. Itu berarti kemungkinan tidak satu gen, mungkin 2 gen, 3 gen sehingga membentuk warna-warna yang berbeda. Kalau dia satu gen kemungkinan hanya 2 kelas saja, merah dengan putih, 2 kelas itu pasti. 2 kelas berarti kemungkinan dia satu gen. Demikian. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian bisa kita lihat dulu kenyataan di lapangan, lalu kemudian kita nanti akan mengarah ke sana pengujiannya. Apakah dia 1 gen, 2 gen, 3 gen, apakah banyak gen yang mengendalikan. Ada pertanyaan? Pak, Ananda mau Silakan. bertanya. Silakan. Pak. Kalau yang di tabel nisbah harapan 3:1 itu Ya. kan yang nilai diharapkan itu dari mana ya Pak datanya? Oke, Mas Habib tolong ditarik kembali yang tadi. Yang tabel 3:1 yang diharapkan dari mana gitu ya. Nah ini, yang diharapkan itu kita sudah tahu bahwa jumlah tanaman adalah 929. Ya, lihat angka yang paling bawah, baris paling bawah 929. Sudah lihat? Sudah lihat Iya, ya? Pak. Oke. Nah, asumsi kita adalah 3:1. Karena sudah lihat ya 305 dengan 224 kayaknya nih 3:1 kan gitu ya. Kalau kita melakukan analisis kan gitu. Karena sepertinya 3:1 maka kita melakukan pengujian 3:1. Maka yang diharapkan itu berarti 3 bagian dan 1 bagian. 3 bagian ungu, 1 bagian putih. Untuk menghitung berapa sebetulnya kuantitasnya, 3 bagian itu berarti 3/4. Ya kan Mbak? Iya, Pak. 3:1 itu kan berarti kan 4 totalnya. Berarti 3/4 dan 1/4 kan gitu ya. Oke. 3/4 dikalikan 929. Muncullah angka 697. Betul? Betul, Pak. 1/4 kalikan 929. Muncullah 232. Ya, maka 697 dan 232 adalah yang diharapkan. Yang diharapkan dari warna ungu adalah 697. Yang diharapkan dari warna putih 232. Semakin dekat yang diharapkan, maka akan semakin besar kemungkinan dia terbukti sesuai dengan yang diharapkan. Gitu kan ya? Kalau yang diharapkan 697, yang diamati 705, kan nggak terlalu jauh itu. Selisihnya cuma 8 angka. 8 angka, ya. Kalau dikurangi selisihnya, dikuadratkan menjadi 64. Demikian juga yang putih. Yang diharapkan 232, yang diamati 224. Selisihnya juga 8 angka. Dikuadratkan menjadi 64. Gitu. Ya. Betul, Pak ya? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa saja boleh Anda tanyakan. Jadi kalau Anda melihat fenomena-fenomena di lapangan, ketika Anda melihat warnanya bagus nih, warnanya ini, itu sudah mulai terbayang. Oh kemungkinan 1 gen, oh kemungkinan 2 gen, oh kemungkinan 3 gen. Maka kita perlu melakukan pengujian. Bagaimana cara melakukan pengujian? Lakukan tahapan-tahapan seperti lakukan Mendel. Jangan khawatir kalau Anda melakukan penelitian dengan saya atau dengan dosen yang lain. Tidak mungkin Anda diminta untuk melakukan penyerbukan sendiri sebanyak 7 generasi 3 tahun. Persilangan 1 musim. Backcross 1 musim lagi, berarti 1 tahun itu. Pembentukan populasi sudah 1 tahun. Pembuahan galung ini 3 tahun, 4 tahun. Kapan lulusnya? Enggak, tidak seperti itu. Kalau Anda melakukan penelitian dengan saya, maka populasi-populasi itu sudah terbentuk. Anda tinggal menanam saja populasi-populasi itu. Gitu ya. Jadi sudah terbentuk. Kecuali kalau S2, S3. Misalnya sekarang mahasiswa S2
S3 saya sedang melakukan persilangan ya untuk pembentukan populasi untuk pengamatan. Kalau S2 S3 harus melakukan sendiri karena dia punya waktu yang cukup ya 1 tahun lah setidaknya dia bentuk populasi, dan semenjak dia masuk ke S2 itu seharusnya sudah mulai merancang suatu penelitian sehingga waktunya cukup. Jadi tidak perlu khawatir kalau Anda studi proses seperti ini mesti menguji pada populasi yang sudah dibentuk oleh dosennya. Demikian. Di praktikum saya kira juga begitu. Di DAS PMT nanti Anda praktikum juga populasi F2, populasi F1 itu sudah dibentuk duluan. Ya, tidak mungkin praktikum membentuk populasi ini kapan selesainya karena memerlukan waktu yang cukup panjang. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Makasih ya atas perhatian teman-teman semua. Ya, semoga selalu sehat sampai berjumpa di lain kesempatan, baik itu secara daring maupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama saya akan end meeting for all ya untuk semua.